Jadi ini bagian yang nanti kita perluin buat gerakin animasinya ini teman-teman. Nah jadi fitur ini sebenarnya kurang lengkap menurut saya, tapi ini bisa jadi alternatif buat teman-teman yang mau belajar bikin animasi 3D. Dengan video kali ini saya bakalan ngasih tutorial ke kalian gimana caranya buat bikin animasi 3D atau animasi 3 dimensi menggunakan handphone ataupun tablet. Jadi nanti buat teman-teman bisa download terlebih dahulu aplikasinya. Nama aplikasinya itu Prisma 3D yang ini. Nanti pada saat kalian cari di Play Store, itu biasanya munculin dua aplikasi Prisma. Yang satu Prisma 3D seperti ini, yang satu lagi yang versi legasinya. Nanti teman-teman bisa download yang versi legasinya. Soalnya versi yang legasi ini jauh lebih simpel menurut saya. Jadi legasi ini versi lamanya teman-teman. Pertama kita bakalan masuk terlebih dahulu ke aplikasinya. Jadi buat tampilannya itu seperti ini. Nah ini beberapa proyek yang udah saya bikin. Ada di sini 3 item, proyek plus kemudian update. Kalau misalkan update ini versi yang Prisma 3D nya teman-teman, kalian nanti bisa download dua-duanya. Pertama kita bisa klik icon plus yang ini. Ini kita bakalan bikin proyek baru. Jadi nanti kalian bakalan diarahkan ke sebuah halaman proyek seperti ini. Di sini ada beberapa item yang persegi. Ini kalian bisa bikin bentuknya. Jadi dikasih beberapa item seperti kubus, bola, silinder, papan, piramid, dan juga teks. Kemudian ada beberapa fitur. Ini buat mengubah posisi, ini buat miringin atau ubah posisinya juga sebenarnya sama. Ini buat perkecil dan perbesar ukuran dari objek yang udah kalian bikin. Ini ada beberapa fitur teman-teman. Saya bakalan jelasin sedikit beberapa fiturnya. Sini kita bakalan bikin sebuah kubus. Kemudian kalian aktifin yang bagian ini. Jadi ini bisa merubah bentuk dari material yang kalian udah bikin di sini. Buat ini kalian bisa geser. Jadi fungsi ikon pertama ini buat geser posisi dari material atau objek yang kalian bikin. Nah seperti ini. Selanjutnya item yang kedua ini buat merubah bentuknya. Jadi kalau misalkan kalian mau lebarin bagian yang ini, kalian bisa tarik. Kalau misalkan kalian mau bikin bagian yang ini, kalian bisa tarik juga seperti ini. Selanjutnya itu ada icon garis. Jadi ini buat ngerubah garisnya ini. Misalkan di sini saya bakalan potong. Saya bakalan potong terlebih dahulu. Nah, saya bakalan potong. Nah, ini kita bakalan ambil bagian tengahnya. Nantinya klik centang. Nah, ini udah bikin garis baru. Saya bisa klik icon garis, kemudian kita tarik ke atas. Ini bakalan merubah atau narik garis ini teman-teman. Selanjutnya itu ada icon titik, dimana kalian bisa fokus pada satu titik dan merubah bentuknya. Misalkan saya bakalan ambil titik yang ini, kemudian saya geser ke dalam. Ini bakal berubah teman-teman. Nah, kalau misalkan bentuknya ini aneh, nanti kalian bisa bikin garis terlebih dahulu di bagian sini. Kemudian kita potong. Seperti ini. Selanjutnya kita centang. Nah, ini udah ngebentuk garis baru. Kemudian kita ambil titik yang bagian yang ini. Selanjutnya kita bakalan tarik ke dalam.
supaya bentuknya ini jauh lebih rapi. Jadi ini beberapa fungsi dari item-item yang ada di bagian sini. Nanti kalian bisa belajar sendiri gimana cara buat gunainnya. Di sini kita bakalan bikin objek sebuah jalan. Jadi ini kalian bayangin aja sebuah rumah. Kita atur posisi titik ini supaya lebih rapi. Nah, ini udah sesuai. Kita bakalan bikin objek sebuah rumah dulu. Nanti kita bakalan bikin seseorang yang lagi loncat. Di video ini nanti saya juga bakalan ngajarin ke kalian gimana cara buat ngerekam supaya nanti hasilnya itu bisa kalian save ke galeri. Kita bakalan rapikan. Kita ambil titik sudutnya. Nah, sekarang buat visualisasinya segini dulu. Selanjutnya di sini kita bakalan bikin jalan. Kemungkinan saya bakalan ngasih tutorial gimana cara bikin teksturnya. Jadi di bagian sini kalian nanti bisa ubah warnanya. Mulai dari merah, kuning, hijau, biru. Atau kalian juga nanti bisa masukin teksturnya di sini. Tekstur. Kita bisa klik icon plus buat nambah. Kemudian kita cari di galeri. Nah, ada beberapa tekstur yang sebelumnya saya download. Jadi buat tekstur ini bisa kalian bikin sendiri atau milih opsi download. Saya bakalan gunakan rumput di sini. Nah, teman-teman bisa lihat, buat warnanya kita bikin di warna netral atau putih. Nah, ini udah bikin sebuah objek seperti rumah dengan teksturnya ini seperti rumput. Nah, kalian bisa lihat. Di sini kita bakalan bikin. Nah, ini nggak usah, kita kosongin aja. Kita bakalan bikin halamannya di sini. Nanti kita bakalan impor objeknya. Mungkin saya bakalan gunakan papan. Kemudian saya ubah titiknya di sini. Saya perbesar. Jadi saya bakalan import nanti rumputnya itu sebagai halaman. Bikin teksturnya ini rumput yang tadi. Nah, di sini karena aplikasi yang kita gunakan ini cuman kayak macam pengganti, jadi mungkin buat beberapa objek itu teman-teman nanti bisa download. Buat cara download objek 3D, nanti kalian bisa tonton tutorialnya di bagian deskripsi. Jadi situ saya udah cantumin linknya. Jadi selesai nanti kalian udah tahu gimana cara bikin animasinya, kalian bisa tonton video itu selanjutnya. Kita bakalan import 3D modelnya. Nah, ini melayang kayaknya rumahnya. Kita bakalan turunin. Nah, udah pas. Kita bakalan import. Oh ya, jadi di animasi atau di aplikasi yang versi Legacy ini nggak bisa save otomatis. Jadi pastikan setiap kalian bikin perubahan, kalian tuh harus simpan proyeknya. Lagi kalau kalian baru mulai, saya saranin buat save terlebih dahulu proyeknya. Kita kasih nama di sini home. Kemudian kita simpan. Nah, di sini saya udah ada file dengan nama home. Kita bakalan bikin nama proyek baru.
Mungkin saya kasih nama loncat. Jadi di sini saya bakalan ngasih tutorial cuman sekilas doang. Nanti kalian bisa kembangin bakat kalian buat bikin animasi 3D yang jauh lebih realistis. Nanti kita bakalan rekam sampai animasinya itu ke save di galeri kalian. Kita bakalan import, klik titik 3 di sini, kemudian 3D import. Jadi kita bakalan ambil objek dari galeri handphone saya atau galeri tablet saya. Jadi format 3D itu yang disupport di aplikasi Prisma 3D ini formatnya itu cuman OBJ. Jadi format kayak Blend itu nggak bakalan kebaca di aplikasi ini. Kita bakalan import dari penyimpanan. Di sini saya udah sediain di bagian item animator yang ini. Saya bakalan import di sini mungkin main ini. Jadi ukuran ini besar. Kita bakalan perkecil. Buat ngubah arahnya, kita bisa klik yang ini. Kemudian kita geser. Nah, ini udah pas. Buat ngubah posisi, kita bisa klik yang ini. Nah, buat memperkecil ukurannya, kita bisa klik icon yang ini. Kita bisa tarik ke bawah, samping, dan ke belakang. Nah, kita sesuaikan di sini ukurannya. Saya rasa segini. Buat lebarnya gini kayaknya cukup. Kemudian buat besarnya, nah, rasa segini cukup. Kita benerin posisinya terlebih dahulu supaya tegap. Oke, saya rasa udah selesai. Selanjutnya kita bakalan bikin titik gerakan buat ilustrasinya ini. Kalian bisa lihat icon yang ini paling sudut bawah. Jadi kalian posisikan dulu ke bagian tengah seperti ini. Selanjutnya kalian klik icon yang bawah yang ini. Kita tandai objeknya. Jadi pastikan kalian tandai objeknya ini. Nah, kita pilih yang humanoid yang ini. Kita bisa atur letak dari sistem engselnya ini. Kita taruh ini di tengah, ini di bagian bahu atau ketiak. Jadi ini bagian yang nanti kita perluin buat gerakin animasinya ini, teman-teman. Nah, jadi fitur ini sebenarnya kurang lengkap menurut saya, tapi ini bisa jadi alternatif buat teman-teman yang mau belajar bikin animasi 3D dengan budget yang murah. Buat lebih profesionalnya nanti kalian bisa download Blender. Itu cuman bisa kalian download di tablet, maksud saya di PC atau di laptop. Dan kalian juga harus pastikan kalau RAM dari laptop kalian tuh minimal 8 GB. Oke, sekarang udah selesai. Selanjutnya kita klik centang. Jadi sistem motorik ini udah kita bikin. Lanjut ke proses bikin animasinya. Pertama kita bakalan bikin gerakannya terlebih dahulu. Nah, ini kita simpan dulu. Simpan. Supaya nanti kalau misalkan tiba-tiba keluar, kita nggak capek lagi ngulang dari awal. Selanjutnya kita bakalan bikin animasi ini loncat. Yang ini. Kita gunakan item yang pertama, yang ini. Yang ini. Tangannya kita turunin ke bawah. Ini sedikit nggak ke kontrol kayaknya.
Nah, jadi ini tangannya udah ke bawah. Oke. Nah, inilah pentingnya tadi kalian nyimpan posisi awal. Kalau misalkan kalian rasa animasinya ini sedikit susah ke kontrol, kita bisa ke posisi awal lagi. Nah, kemudian kita coba kembali. Jadi ini sedikit ngebug teman-teman. Kita masuk ke aplikasinya tadi. Jadi kita udah simpan posisi awal hingga kita bisa mulai ulang lagi. Tangan ini kita turunin seperti ini. Di sini kita bakalan bikin posisi dari objek kita ini bakalan meloncat. Nah, posisi loncat tuh biasanya dia bakalan mulai ancang-ancang. Kita bakalan klik yang fitur animasi di sini. Nah, ini animasi. Kita bikin di frame rate. Ini ada angka yang nandain. Ini 18 di bagian detik ke 20. Kita bakalan bikin animasinya ini ngambil ancang-ancang buat loncat seperti ini. Kemudian kita kunci. Kalian lihat ada fitur jam di bagian sebelah kanan paling sudut. Kita kunci. Nah, selanjutnya kita bakalan ambil bagian titik yang pojok. Ini buat rumah, kita hapus saja atau kita sembunyiin, soalnya mengganggu. Oke, kita ambil titik ini, kemudian kita tarik ke bawah. Jadi pastikan kalian tuh ngambil frame rate-nya dulu. Kita bikin di angka 41 mungkin. Dia ngambil ancang-ancang buat turun seperti ini. Kemudian kita kunci. Kita geser lagi, kita ambil frame rate-nya di sini. Kita turunin ke bawah, kemudian kita kunci. Kita ambil lagi frame rate-nya atau layarnya. Tangan ini kita geser. Ini. Di bagian tangan ini sedikit sulit ke kontrol. Nah, kita kunci. Dan tangan ini tadi kita gerakin juga, harus kita kunci. Pastikan setiap objek yang udah teman-teman gerakin itu teman-teman kunci. Oke, kita kunci lagi. Kemudian kita kunci. Nah, ini udah di posisi di layar ke 95. Selanjutnya pada posisi ini mungkin di 119. Kita naikin ke atas posisi tubuhnya. Atau ini kita benerin dulu buat ngambil ancang-ancang. Selanjutnya di sini kita ini bakalan loncat. Kemudian kita kunci. Kita geser lagi ke samping. Kita naikin ke atas. Kemudian kita kunci. That's by our side.
dawn, where silence meets the soul. A whisper softly speaks, a love that makes us whole. In every breath we take, in every step we tread. Jadi nggak terlalu realistis, nggak apa-apa di sini ya, kita cuma belajar. Nah sekarang kita bakalan ambil atau bikin kameranya. Klik icon yang di atas, kemudian ambil objek kamera, tekan kamera sampai muncul nanti. Nah ini, jadi ini bagian kamera yang bakalan kita gerakin. Kita ambil ke bagian dalamnya. Kita klik icon yang ini, yang pertama, menerjuni. Ini bagian kamera yang bakalan kita jadikan animasi. Saya bakalan atur posisi awal kameranya di sini. Kita bikin di frame ke 0. Nah, jadi titik awalnya itu bakalan di sini. Jadi ini kayak bakalan seperti drone. Kemudian supaya lebih smooth, kita bakalan ambil di frame yang lebih tinggi. Mungkin di frame 170, kameranya itu bakalan geser ke sini. Kemudian kita kunci. Kita bakalan lihat dulu. Nah, seperti ini hasilnya. Ini di frame 170 supaya framenya ini sesuai. Nanti saya bakalan bikin di frame ke 400. Jadi kita bakalan save 400 layar di sini nanti. Dia bakalan ke posisi awal lagi seperti ini, mungkin lebih menjauh. Kita kunci. Nah, ini animasinya. Ini lebih kayak ke loncat di bulan sih kayaknya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti framenya itu jalan ke 400. Jadi total frame yang kita gunakan di sini kemungkinan 400 layar kalau nggak salah. Selanjutnya kita bakalan save. Kita klik render. Jadi di sini frame rate-nya kalian bisa atur. Biasanya itu ada di posisi default 30 frame rate. Jadi semakin cepat, kalau misalkan kalian nanti bikin di 60 layar, ini gerakannya bakalan lebih cepat. Mungkin nggak kayak bakalan di bulan, tapi karena kita bikinnya ini udah gunakan frame rate 30 dari tadi, yang kita simpan di sini di angka 30 aja teman-teman. Kalau misalkan kalian mau kualitasnya itu HD, kalian bisa klik yang 1080 pixel. Tapi di sini saya cuman belajar. Jadi kita bakalan langsung save. Buat pencahayaannya ini siang. Nah, ini settingan ini aja dulu. Kita bakalan render. Jadi kita gunakan 410 layar teman-teman. Jadi per satu layar ini, nah ini satu layar teman-teman, titik-titik yang ini. Nah, di saya ganggu, kita bakalan ke proses render lagi. Kita tunggu. Jadi pastikan jangan kalian sentuh apapun ketika kalian ngerender. Jadi ini sampai 410 layar. Selanjutnya nanti kita bakalan save ke galeri handphone kita. Baru setengahnya. Buat teman-teman nanti yang mau download objek 3D-nya, itu nanti bisa tonton di video deskripsinya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau bikin animasi 2 dimensi, itu nanti kalian bisa download aplikasi iPen. Nah, saya udah sediain di playlist saya. Nah, nanti teman-teman bisa download
atau kalau misalkan kalian mau bikin ilustrasi dan jual objeknya, kalian juga nanti bisa tonton di channel YouTube saya. Jadi ini hasilnya udah selesai, kita simpan ke galeri. Nah, ini udah simpan. Terserah kalian kalau misalkan kalian mau nyimpan ini, atau kalau misalkan kalian nggak mau nyimpan, kita ke home, kemudian jangan simpan. Jadi nanti kita bisa ulang lagi animasinya. Kita bakalan cek di galeri. Nah, ini total durasinya ini 13 detik. Kita bakalan tonton. Nah, karena kita ambil di format 720 pixel, jadi hasilnya seperti ini. Ini lebih kayak kalau loncat di bulan sih. Dan animatingnya kurang lembut, nanti kalian bisa belajar atau kita bisa belajar. Ini buat video tutorialnya segini dulu, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.